3. Kami dari RKS 3A Malam dengan kode PBL RKS 324 CM21 ingin mendemokan website untuk testbed pada implementasi CM kami yang kami kerjakan pada semester ini. Oke. Cashshield merupakan website untuk mengelola kas suatu organisasi ataupun suatu grup. Di sini kami asumsikan bahwa organisasi kami adalah kelas. Oke. Di sini ada page login. Di Cashshield ini memiliki dua role, yaitu admin dan member. Perbedaan admin dan member, admin bisa mengakses semua page yang ada pada website Cashshield, namun member tidak bisa. Lalu admin mempunyai akses create, read, update, and delete, but untuk di member tidak ada. Oke, kita coba masuk. Di sini ada page login. Kita coba masuk ke role admin dahulu. Oke. Nah, sebelumnya di website Cashshield ini memiliki 4 page, yaitu dashboard, split, transaction, and member. Pada halaman dashboard merupakan overview dari data yang diolah dari page lain. Nah, misalnya di sini collected this month and pending this month. Collected this month adalah uang kas yang telah terbayar pada bulan ini. Pending this month adalah uang kas yang belum terbayar dan dalam bulan ini. Lalu di allocation merupakan circular bar untuk memantau pengeluaran kita berapa persen dan beberapa total jumlah pengeluaran kita pada bulan ini. Lalu the actual balance merupakan line grafik atau grafik yang menunjukkan penaikan atau tren dari uang kas kita. Lalu recent activity adalah overview, yaitu 5 teratas aktivitas terbaru transaksi maupun income atau expense. Nah, member payment status adalah untuk memantau beberapa orang yang belum bayar dan beberapa yang sudah membayar. Oke. Kita lanjut ke transaction. Nah, di transaction terdapat table yang merupakan data dari transaksi yang terjadi pada bulan ini. Di sini ada income dan expense. Income, oke, kita bahas di expense dahulu. Di expense, misalnya kita membuat pengeluaran. Misalnya di expense kita akan menambahkan transaksi. Kita membuatnya coba menyewa VPS. Dalam menyewa VPS mungkin kita habis 20.000. Itu termasuk apa? Kegiatan, keperluan atau lainnya. Kategori pengeluaran tadi itu termasuk keperluan. Lalu kita transaksi. Maka akan muncul menyewa VPS sebagai keperluan dengan berkurangnya saldo kita adalah 20.000. Ini akan masuk ke allocation X yang pada di depan tadi. Di allocation itu termasuk keperluan dengan persentase 21%. Dan jumlah tadi otomatis menambah di total spend tadi. Oke. Sedangkan untuk income ini adalah pemasukan dari iuran wajib setiap anggota member. Jika anggota member telah membayar kas, maka otomatis akan masuk ke data transaction sebagai income. Misalnya seperti ini. Di halaman page ini adalah anggota-anggota kita. Ada Sugeng Priadi, Ahmad Basri, dan Bunina Sregar, dan lain-lain. Di sini status dari Sugeng Priadi adalah unpaid, yaitu belum membayar uang kas pada bulan ini. Nah, kita coba mengaspect. Kita menandai bayar Sugeng Priadi. Dan otomatis Sugeng Priadi masuk ke dalam income bulan ini. Iuran wajib 2026 bulan 1 dengan nama Sugeng Priadi. Amount-nya adalah saldo kita akan menambah 50.000. Di page member ini juga admin juga bisa menambahkan member baru. Misalnya adalah Hussein Ahmad. Kita buat usen cashshield.com. Kita masukkan passwordnya. Oke, role-nya adalah pasti member.
maka otomatis akan masuk tadi Husain Ahmad tadi. Nah, kita coba login dengan user yang baru kita buat ya. husain.com. Oke, nah perbedaan di role member adalah yang saya tadi ucap di awal, yaitu mereka hanya bisa melakukan view. Mereka juga tidak bisa mengakses semua page. Mereka hanya bisa mengakses dashboard, split, dan transaction. Nah, di transaction mereka juga hanya bisa only view, tidak bisa melakukan apapun. Only view ini juga sebagai bentuk transparansi dari kas suatu organisasi atau kas dari kelas kami. Oke. Sekarang kita ke fitur ekstra, yaitu split bill. Split bill ini diperuntukkan untuk semua role, admin maupun member. Nah, dengan harapan mereka akan bisa membuat patungan dengan teman yang termasuk dalam member juga, misalnya dalam organisasi tersebut. Misalnya di sini kita membuat patungan ke angkringan 01. Di angkringan 01 kita menghabiskan misalnya 60.000. Di sini ada opsi bagi rata dan bagi manual. Misalnya kita memilih opsi bagi rata, Husain Ahmad dengan Ahmad Basri dan Budiono Siregar. Ini adalah untuk melibatkan teman yang ikut dalam patungan tersebut. Jika bagi rata, otomatis 60.000 tadi dibagi dengan 3 orang dengan jumlah yang rata. Sedangkan kalau dibagi manual, kita bisa menginput sendiri pengeluaran yang kita habiskan. Misalnya di sini si Husain Ahmad menghabiskan hanya 20.000. Lalu ada balance sisanya, dan mungkin si Ahmad Basri hanya menghabiskan 15.000. Otomatis si Budiono Siregar menghabiskan paling banyak, yaitu 25.000. Di split bill ini kita bisa menandai apakah kita sudah membayar atau belum. Begitu juga dengan member lain jika dia login dengan akunnya nanti. Dan jika sudah selesai, maka akan masuk ke page complete seperti ini. Nah, kita akan coba split bill yang menggunakan kas bendahara. Misalnya membayar bensin. Membayar bensin Rifki ke Eliora. Misalnya di sini asumsikan bahwa kita patungan membayar uang bensin si Rifki saat pergi ke pantai. Nah, kita coba pengeluarannya adalah 35.000. Nah, siapa yang terlibat dalam patungan tersebut? Misalnya Husain Ahmad dengan si Budiono Siregar. Kita coba bagi rata aja. Nah, kita coba aktifkan approval melibatkan kas bendahara. Di sini tidak masuk karena dia belum aktif ataupun dia belum komplit. Nanti akan muncul pada dashboard admin. Nah, pada dashboard admin kita ke split bill, maka akan muncul tadi yang membayar bensin Rifki ke Eliora. Di sini admin memiliki action, yaitu approve atau reject. Approve jika ini benar-benar melibatkan uang kas, reject atau jika tidak. Nah, di approve otomatis akan muncul approve reimbursement. Apakah admin menyetujui bahwa patungan tadi akan menjadi expansion untuk yang melibatkan kas kita. Misalnya kita confirm dan approve, otomatis split bill ini akan masuk ke transaction, yaitu expense, yaitu ini reimbursement for split, membayar bensin Rifki ke Eliora dalam kategori split bill reimbursement, dan itu akan masuk ke transaksi tipe expense. Ini akan juga masuk ke lainnya total. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.